Sebelumnya, perkenalkan saya F. Rudi Prabowo, perwakilan dari kelompok 2 dari mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Jadi kan kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai dosen atau staf ahli yang berkaitan dengan permasalahan dari usaha tani yang telah kami kunjungi sebelumnya. Jadi untuk usaha tani kami yaitu bernama Sugi Nurseri, berlokasi di Bogor Baru, di mana usaha ini lebih berfokus pada bidang tanaman hias. Nama saya Hidayati Fathurrahman, saya sebagai salah satu staf dari Prodi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan, dan saya termasuk juga salah satu penggiat atau yang hobi di tanaman hias. Jadi termasuk salah satu yang menjadi kegemaran saya, terutama di rumah juga saya termasuk yang ke taman hias yang koleksinya. Bagaimana cara usaha tani untuk mempersiapkan proses distribusi, terlebih lagi kan ini produknya tanaman hias yang cukup bisa dibilang riskan ya Bu, terkait dengan kerusakan ataupun yang lainnya. Kita sebagai seorang pemula, ini kita berbicara nursery ya secara umum gitu. Pemula dari orang-orang yang ingin berjualan gitu ya, kita bisa memulai dari riset pasar terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita bisa melihat seperti sekarang ini kan trennya itu kan berubah-ubah gitu. Nah, yang harus kita konsisten itu adalah kita harus melihat pasar yang digemari oleh konsumen kita itu apa. Yang paling itu kan janda bolong gitu ya. Nah, kita juga harus mampu untuk menangkap itu gitu ya, jangan sampai kegemarannya masyarakat apa, tapi kemudian kita supply-nya yang lain ya, tanaman lain gitu. Jadi kita harus begitu. Jadi secara tidak langsung kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada pada saat itu. Iya, benar. Ini kan usaha tani di bidang tanaman hias, dan tanaman hias usaha tanaman hias itu kan tidak hanya satu ya Bu, tapi udah banyak tersebar di Indonesia. Bagaimana sih Bu cara menjalin kerjasama dengan mitra yang baik dan efektif untuk melakukan penjualan tanaman hias ini? Ya, mitra sendiri itu ada dua ya tadi ya, ada yang sebagai suppliernya, kita jadi sebagai penyalur tanaman hias, atau mitra tadi adalah sasaran kita sebagai penyedia ya bibit tanaman tersebut gitu. Nah, itu harus kita jalin ya dengan baik itu. Kalau sebagai mitra supplier kita itu kan mungkin hanya sebagai ini ya, outletnya atau bagian pemasarannya. Nah, sebagai produknya kita kan harus menjalin, kita harus mengetahui ya petani-petani itu. Contohnya kalau yang selalu stabil tanaman hias itu adalah anggrek gitu. Jadi kita harus mengetahui gitu ya, kira-kira pasarnya ada di mana gitu ya. Nah, dari situ kita memang harus membangun kepercayaan gitu ya dengan para petani itu gitu ya. Kita datang ke mereka, kita komunikasi dengan mereka gitu ya. Kira-kira seperti apa ya kerjasama dengan mereka yang baik gitu. Kalau kita mau petani hias tertentu, nah berapa gitu ya kesanggupan mereka menyediakan gitu. Jadi kita juga harus punya semisal database ya mitra tani yang dia sebagai supplier dari tanaman hias itu gitu ya. Kita bisa memplot termasuk juga jarak, nanti terkait dengan transportasi bagaimana, keuntungan yang didapatkan di kita berapa, di mereka berapa gitu. Jadi intinya semuanya itu harus dikomunikasikan, dan jangan lupa ya kalau seandainya kita komunikasi supaya itu juga ada jaminannya, kita harus membuat misal MOU ya dengan para mitra tadi itu. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, maka itu bisa dibicarakan sesuai dengan perjanjian yang kita lakukan dengan mereka. Tapi juga yang terpenting untuk menjalin itu adalah kerjasama yang baik berasal dari kekeluargaan ya. Jadi kita harus membuka kekeluargaan dari mereka, komunikasi yang baik gitu ya, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik dengan mereka gitu ya. Itu kalau kita sebagai supplier ya dari mereka gitu. Nah, kalau kita ingin menjadi di bidang market gitu ya, kadang kan kita pengen memperluas jaringan gitu ya, kita pengen mungkin nah itu benar-benar kita harus menjalin kerjasama. Kalau memulai dari memperluas usaha itu kan berarti kita harus berani gitu ya. Semisal apa, ada expo gitu ya, kemudian kita menjalin kerjasama gitu ya dengan siapa gitu ya. Nah, kenalan kita harus menyediakan waktu berkenalan dengan mereka gitu ya. Jadi dari situ kemudian intinya memang ada komunikasi.
solusi untuk penjualan yang efektif seperti itu. Kan banyak pesaing-pesaing yang menyebar gitu, dan bagaimana sih cara kita untuk melakukan suatu inovasi agar kita itu bisa tidak kalah dalam kompetisi persaingan seperti itu. Ya, inovasi itu tetap harus gitu. Jangan kemudian kita mandek yang berpuas diri gitu ya dengan apa yang sudah kita dapatkan capaiannya, terus kemudian kita mandek gitu. Inovasi itu banyak ya. Bisa kalau kita dengan digital marketing sekarang kan wawasan menjadi lebih ini ya, jangkauan pasar. Tadi ya, dengan digital marketing itu kita bisa lewat Shopee, kita bisa lewat marketplace yang lain gitu ya, atau pakai WhatsApp dan sebagainya. Itu mungkin dari segi pemasarannya bisa kita lakukan dengan model seperti itu. Tapi juga bisa kita dengan web kita pribadi gitu ya, dengan orang-orang kita mungkin pekerja punya linknya sendiri, kita promosi juga gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa inovasinya dalam bentuk tadi gitu, kita bisa mengembangkan produk kita. Kalau kita tadi basicnya adalah ketanaman yang mahal gitu ya, kalau seandainya kita ingin menjangkau pasar yang lebih banyak, lebih luas, bisa kita dengan scope yang lebih kecil gitu ya. Mungkin tanaman hiasnya bukan yang mahal gitu ya, bisa untuk kalatea kalau dulu yang harganya mahal gitu ya, bisa ke kalatea yang harganya murah. Selanjutnya, cara kita memperkenalkan produk atau membranding produk kita agar jangkauan dari produk kita itu luas. Ya, kalau branding itu kan berarti dari segi keunikan ya produk kita gitu. Jadi seringnya yang terjadi itu adalah kayak di flash market gitu ya, kita kadang penjual itu kan kayak ini ya, ada yang memposting gitu gambarnya itu berbeda gitu ya dengan yang mereka jual gitu ya. Nah kita itu kan kalau kita baru awal-awal, kita ya harus memberikan kepercayaan gitu ya, membrandingnya itu ya kita harus mampu menunjukkan kepada penjual itu yang kita jual itu seperti yang kita gambar itu sama dengan barang yang kita jual gitu. Hanya saja kan kesulitannya itu memang adalah di bagian tanaman hias itu ada tanam segar gitu ya. Jadi kadang ketika sampai di pelanggan itu berbeda gitu. Nah disitulah mungkin kita bisa main mungkin di packing ya. Packing kita itu kalau kita yang bagus packingnya, pasti dia akan hasil akhirnya juga akan bagus ya gitu. Nah itu mungkin kita bisa ke packing itu gitu. Entah mungkin kita inovasinya pakai bubble wrap dan sebagainya, karena itu juga termasuk salah satu inovasi ya kalau kita mau ke penjualan market itu. Kalau seandainya branding yang lain, kita bisa ya memang harus continue ya, upload terus menerus gitu ya. Dan uploadnya itu bukan hanya di tadi ya flash market, tapi juga bisa ke WhatsApp kita pribadi gitu ya, atau mungkin kita juga nggak pernah bosan ya memberikan semisal brosur atau apa gitu ya kepada orang-orang, atau kalau kita ikut semisal stand gitu juga terus melakukan promosi lah gitu intinya ke masyarakat gitu ya, yang supaya mereka mengenal produk-produk kita.